Mas, ini kenapa ada larangan berbuat mesum atau asusila ini, kenapa nih Mas? Untuk larangan-larangan ini memang kita bikin untuk mencegah anak-anak yang biasa main ke sini, artinya untuk rem anak-anak jangan sampai nanti bisa terjadi hal-hal yang dirasa untuk pengelola desa wisata Grogol tidak berkenan. Jadi memang kita ada larangan seperti ini, kita sepakat untuk mengedukasi juga pengunjung biar mengetahui juga untuk yang bermain di sini itu jangan sampai sekali-kali bermain di sini, karena menurut orang tua juga tempat yang untuk mesum itu pasti nanti tidak akan lama. Nah, makanya kita sepakat dengan teman-teman membuat larangan seperti ini. Juga kita ada piket-piket pagi sore itu untuk menjaga atau mengawasi secara tidak langsung agar tidak pernah terjadi untuk yang kita tulis ini. Sanksinya apa kalau ketahuan ada yang? Untuk sanksinya ya kita seberat-beratnya ya. Untuk sini sekali melihat atau menangkap anak yang mesum di sini kita denda 2 juta. Terus kemudian untuk yang melaporkan? Untuk melaporkan itu kita kasih 50%. 1 juta berarti? Ya gitu. Kenapa 2 juta Mas? Ya itu untuk anak-anak sini rata-rata ya gimana ya, memang kita bikin ya dikatakan berat ya berat, tidak ya berat. Nah itu anak-anak yang rata-rata kesini itu yang pacaran ABG itu, jadi dirasa nanti udah didenda seperti itu. Juga nanti kita laporkan kepada orang tuanya, HP kita sita, terus nanti orang tua harus kesini. Itu seandainya terjadi, jadi kita angan-angan seperti itu dan kita sepakat teman-teman nanti bila terjadi seperti itu orang tua harus kesini dulu ngambil anaknya. Loh, ini anakmu loh, kesini mainnya di sini. Sebelum ada larangan ini Mas, memang ada kecenderungan anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan asusila? Ya kita gini, namanya anak-anak muda itu seperti apa ya, umpamanya bisa dikatakan pacaran lah. Pacaran itu bisa nanti menjurus ke situ, artinya kan kita ngelihat ya ini kok sayang-sayangan seperti ini, apa ya, nggak wajarnya anak-anak ini jadi berbuat seperti itu. Nanti yang kita takutkan nanti sampai mesum itu. Nah makanya langsung kita bikin tulisan seperti ini di depan pintu masuk.
luar biasa Pak. Jadi itu dampaknya sangat bagus ketika kita mengatakan bahwa kita sedang menyiapkan generasi unggul Indonesia supaya Indonesia maju. Jadi generasi unggul itu ditandai dengan generasi yang cerdas, tidak hanya intelektualnya, tapi juga cerdas secara sosial dan budaya. Jadi berbuat mesum di luar nikah, di tempat tidak terpuji, itu bukan budaya bangsa Indonesia. Orang yang cerdas tentu tidak akan melanggar seperti ini. Nah, inilah generasi unggul. Nah, generasi unggul itu tadi tidak hanya intelektual, tapi juga sosial. Bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat, menyediakan tempat supaya tempat ini kelihatannya cuma outbound. Tapi outbound itu mengandung pendidikan, Pak, untuk membangun kecerdasan intelektual juga. Bagaimana menggarap tantangan supaya selamat, misalnya tadi permainan-permainan itu kan mengasah otak. Ini mengasah itu ini akan menyebabkan orang itu kemudian cerdas secara intelektual, cerdas secara seksual, sosial. Gimana mereka bekerja sama dengan teman-temannya, kan ada permainan-permainan yang bekerjasama. Kemudian budaya tadi yang tidak boleh berbuat mesum. Ekonomi, karena ini ekonomi kreatif. Yang disuguhkan makanan-makanan tradisional yang berasal dari masyarakat ini. Cerdas, harus ada ciri khasnya sendiri. Nah, jadi ini desa ini mempunyai karakter tersendiri, yaitu menjaga moralitas bangsa yang kita sebut tadi, yang semakin sejahtera, semakin berbudaya. Nanti ke depan saya akan berkepribadian. Jadi arahnya nanti ke sana, Pak. Desa wisata ini, ya tadi Pak, yang berbudaya. Budayanya apa? Budaya untuk menjaga moralitas bangsa. Misalnya, kalau ada pasangan ketahuan berbuat mesum di sini didenda 2 juta, ini harus diatur jempol. Sehingga orang tua kemudian tidak khawatir ketika anaknya pamitan mau kemana. Mau ke desa wisata Grogol, diimit orang tua, desa wisata yang menjaga moral bangsa.